Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan kitab Matan Hikam karangan daripada Syekh Atha'illah As-Sakandari, di mana kitab ini sangat populer sekali dan diajarkan di pondok-pondok pesantren. Karena memang kitab ini menjadi pegangan atau menjadi rujukan bagi orang-orang yang menempuh hidupnya melalui jalan tasawuf untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Sebagian tanda dari bersandar kepada amal yaitu kurangnya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan sebuah kesalahan atau ketika kita berada di dunia ini. Sebelum membahas lebih jauh, kita kenali dulu apa arti roja. Roja itu adalah pengharapan kepada Allah, yakni tarikan ke atas untuk mengharap rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud roja. Tanda-tandanya orang itu bersandar pada amal, orang tersebut akan kurang pengharapannya kepada Allah ketika melakukan sebuah kesalahan. Zahirnya syariat memang memerintahkan kita untuk beramal baik, beramal kebajikan dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hakikatnya syariat itu melarang kita untuk bersandar pada amal yang kita kerjakan sehari-hari. Karena sesungguhnya setiap amal ibadah, kebaikan yang kita kerjakan itu adalah digerakkan oleh kekuatan Allah, digerakkan oleh kudratnya Allah. Kita ini hanya sebagai media dari kudratullah. Allah menghendakkan kita melakukan kebaikan, maka jasad kita, tubuh kita itu dijalankan pada kebaikan. Itu kekuatannya Allah yang bisa kita ini melakukan kebaikan. Seandainya tidak ada kekuatan Allah dalam diri kita ini, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan walaupun kita semangat atau ingin untuk melakukan kebaikan tersebut. Hakikatnya Allah adalah yang menciptakan amal kita, sehingga kita dituntut untuk tidak bersandar pada amal. Satu-satunya kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi manusia itu bergerak atau melakukan sebuah kebaikan itu atas dasar kudratullah. Ada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kita ini harus bersandar, mengharap rahmatnya Allah, mengharap karunia-Nya Allah. Jangan sekali-kali kita berpikir hanya dengan amal kita yang dianggap banyak misalnya, lalu kita mengkalkulasikan sebuah harapan dengan amal. Contoh, kita ini merasa punya hak masuk surga hanya karena kita rajin sholat misalnya.
itu keliru. Walaupun memang kalau orang sholat itu janji Allah pasti masuk surga, akan masuk surga. Akan tetapi keyakinan kita bukan amal itu yang membuat kita masuk surga. Akan tetapi fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga itu bukan semata-mata karena amal kita. Itu hadiah, fadl, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya surga itu dihitung dengan amal kita, maka tidak sebanding. Misalnya manusia itu mulai mukallaf melakukan kebaikan sampai dia mati, tidak henti-hentinya melakukan kebaikan. Umur manusia itu paling lama ya 80 tahun atau 70 tahun. Paling lama hidup di dunia ini. Sedangkan manusia masuk surga itu selamanya. Apakah sebanding dengan amal kita yang hanya 80 tahun atau 70 tahun dengan surga yang selamanya? Itu tidak sebanding kalau kita menyandarkan surga itu pada amal kebaikan yang kita kerjakan. Kalau seperti itu, maka sudah dipastikan bahwa surga itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersandar pada amal, ketika kita melakukan kesalahan, maka efeknya kita akan kurang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan berpikir ketika melakukan satu kesalahan, wah cuma kesalahan segini, saya beribadah dari kemarin gak henti-henti, ibadah terus, banyak ibadah saya, cuma kesalahan seperti itu kecil misalnya. Kurang pengharapan kepada Allah, sehingga dia mengandalkan amalnya untuk keselamatannya. Jadi kesimpulannya, kita ini tidak boleh mengandalkan amal sehingga melupakan atau berkurang harapannya kepada Allah. Mengharap kebaikan, mengharap kenikmatan dari Allah itu berkurang. Kayak dengan ibadah kita, dengan amal kita, semuanya akan tercapai. Surga akan tercapai, kenikmatan dunia akan tercapai. Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah bahwa hanya karena karunia Allah dan rahmat Allah, kamu berhak bahagia, berhak senang, dan itu lebih baik dari apa yang kamu telah kumpulkan, yakni lebih baik dari amal-amal ibadah yang telah kita lakukan.